Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang pengertian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Poin yang akan kita bahas adalah pengertian Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia dalam era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Poin pertama adalah Pancasila Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, berlaku demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya setelah beliau menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi hanya dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada era itu diantaranya ialah yang pertama, membubarkan DPR, yang kedua, lembaga negara memiliki inti nasakom, yang ketiga, pengangkatan presiden seumur hidup, dan lain-lainnya. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden, dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Hal ini menyebabkan munculnya pertentangan politik dan puncak dari situasi ini disebut dengan peristiwa G30S PKI. Nah, mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Lejen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 atau yang biasa disebut Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Poin kedua adalah Pancasila Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan lahirnya Super Semar sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Pada tanggal 12 Maret 1967, berdasarkan ketetapan MPR, kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia secara resmi berakhir. Nah, pada tanggal 2 Maret 1968, MPRS mengatakan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS sampai Presiden baru berhasil pemilihan umum ditetapkan. Nah, dengan dilantiknya Lejen Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, secara resmi terjadi pergantian pemerintahan dari masa Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Poin ketiga yaitu era reformasi. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum menuju perbaikan secara hukum. Kerusuhan besar di Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 ternyata meluas ke beberapa kota lain di Indonesia. Seperti di Solo, Surabaya, Medan, dan Padang terkena dampak dari tuntutan reformasi tersebut. Puncak tuntutan reformasi ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada tanggal 10 Mei 1998, adanya perasaan tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan 7 mewarnai kondisi politik Indonesia. Kemarahan rakyat bertambah setelah pemerintah secara sepihak menaikkan harga BBM. Namun, keadaan itu tidak menghentikan Presiden Soeharto untuk mengunjungi negara Mesir, karena menurut Presiden, keadaan dalam negeri pasti dapat teratasi. Kemudian, tanggal 12 Mei 1998, tuntutan reformasi membawa korban tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti hingga tewas seketika saat melakukan demonstrasi. Kejadian ini dikenal sebagai peristiwa Semanggi. Pada tanggal 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri, Ali Alatas,
Presiden Soeharto atas nama pemerintah tidak mungkin memenuhi tuntutan para reformasi di Indonesia. Pada tanggal 15 1998, Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta. Suasana tegang segera meliputi Jakarta. Oleh karena itu, ABRI menyiagakan pasukan tempur dengan peralatannya di segala penjuru kota. Pada tanggal 16 Mei 1998, Presiden Soeharto menerima kedatangan Harkomo, Ketua DPR atau MPR RI, yang menyampaikan aspirasi masyarakat untuk meminta mundur dirinya dari jabatan Presiden RI. Tanggal 17 Mei 1998, demonstrasi besar-besaran untuk meminta Soeharto turun dari jabatan RI terjadi di gedung DPR atau MPR. Pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua DPR MPR RI, Harmoko, di hadapan para wartawan meminta sekali lagi kepada Soeharto untuk mundur dari jabatan kepresidenan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, beberapa ulama besar, budayawan, dan tokoh cendekiawan seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU, MH Ainun Najib, budayawan, Ma'ruf Amin, dan lain-lain bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara. Pertemuan ini membahas tentang reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto berencana membentuk komite reformasi untuk menkompromikan tuntutan para demonstran. Namun, komite tersebut tidak pernah terbentuk karena anggotanya yang mayoritas para Menteri Kabinet Pembangunan 7 tidak bersedia dipilih. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto karena melihat tidak ada dukungan untuk menjalankan pemerintah menyatakan mundur dari jabatannya. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan jabatan Presiden Republik Indonesia sampai akhir masa jabatan yang tersisa. Keputusan naiknya Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ternyata menimbulkan polemik berkepanjangan sampai dilaksanakan pemilihan umum yang dipercepat. Turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia yang telah dipegangnya hampir 32 tahun lalu berarti telah mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi, kekuasaan pemerintah di Indonesia dilaksanakan oleh B.J. Habibie. Nah, sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya informasi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.